Muhammad mengingkari kita selama itu bertambah mungkin. Kita wujud sekalian alam kalau tidak ada dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap sesuatu ada mengandung nur Muhammad. Jangan mengganggu makhluk, karena jika mengganggu makhluk berarti kita memajahi sintar atau cahaya. Kita bergerak dan kita berdiam, zat dan wajibal wujud yang menggerakkan dan mendiamkan. Sesuatu pekerjaan jangan dikerjakan sebelum tahu ilmunya. Seluruh amal kebaikan Tuhan ridho dan seluruh amal kejahatan Tuhan pun juga murka. Orang yang mengganggu kita berarti membersihkan dosa-dosa kita atau menaikkan derajat kita dan menyuruh kita menghadap Tuhan saja. Tugas otak mengenal Allah, zat wajibal wujud. Tugas hati kasih sayang dengan Tuhan. Tugas anggota luar jangan mengganggu orang. Barang siapa hendak jangan terganggu di padang mahsyar dan di dalam kubur serta di hari kiamat, hendaklah jangan mengganggu makhluk. Ingatkan yang di bawah ini untuk menambah kesenangan hati kita. Yang pertama, kita adalah menjadi pegawai Tuhan. Yang kedua, kita adalah anak roh Nabi Muhammad SAW. Kita adalah anak jasad Nabi Adam alaihissalam. Kita adalah anak agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita adalah adik wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya manaqib yang tingkaskan ini, mudah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan abah dan keluarga kita yang sakit disembuhkan. Amin. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Amin. Amin. Dan kita meminta kepada guru kita yang mulia untuk menyambung atau apa yang beliau sampaikan, mudah kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu dan tempat. Masya Allah, besar hilang Inapsi wal qasirin Muslim jami'ah Abdul Jalil Abdul Rahman Siddiq Ibnu Muhammad Afif Banjar Mufti sama apa itu ada anunya pakai semat عبد الرحمن صديق بن محمد أبي وأبنائه وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلة مؤخذين هم المنتسبين إلى من تعلق بهم يهديهم إلى يوم القيامة بأن من الكلمة والصوم بالرحمة والمغفرة يعين علينا وأولادنا وأصحابنا وأجرهم جميعا بحمد ربهم وصالهم وأموالهم وعلومهم ورفعتهم وخصوصيتهم ورحمة بكم الدنيا والآخرة وعلى كل ما لم يشرب الصالحين وسيدنا وسائلنا في الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang dhaif Abdurrahman Siddiq Ibni Muhammad Habib Banjar, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa li jami'il muslimin rabbuhul bari. Manakala adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas hambanya iman dan taat. Nah, ini sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas hambanya iman dan taat. Alhamdulillah kita diberi iman dan diberi taat. Mudah-mudahan diawetkan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan taat ibadat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan padahal malalikan artinya melupakan akan pekerjaan keduanya oleh hamba sendiri. Padahal ujar Sidin, aku ini lupa, lali cuma lupa mengenai masalah sebesar-besar nikmat yaitu iman dan taat. Aku ini lupa. Nah, ujar Sidin lah, pada Sidin menyindir kita lah, jadi katanya dia lupa apa? Kita benar hanya lupa lagi, kita ini bilang kapan jangan rupanya. Nah, maka berkehendak hamba ujar Sidin nih ketika itu kepada tazkirah dan nasihat. Nah, ujar Sidin, aku ini kepingin supaya ada yang mengingatkan lawan aku, kepingin supaya ada yang menasehatiku, menasehati aku. Dan hamba dapat sesuatu risalah bagi al-alimul allamah Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Ini artinya Al-Banjari lah, Banjari ini lah, yang dinamakan Majmu' Bahasa Melayu. Nah, alhamdulillah ada jalannya untuk memperingati hamba dan menasihati hamba, yaitu mendapat satu risalah karangan Datuk Kalampayan. Alhamdulillah. Bahasa Melayu dan hamba dapat di dalamnya tazkirah dan nasihat. Alhamdulillah ada tazkirah dan nasihat yang memberi manfaat, yang mengobatkan bagi hamba. Nah, dapat obatnya dulu. Maka sebab demikian itu hamba nukilkan akan dia di dalam risalah ini supaya mudah-mudahan berkekalan manfaatnya bagi hamba dan bagi saudara yang seumpama hamba yang berhajat kepada tazkirah dan nasihat daripada dunia sampai ke negeri akhirat. Dan hamba aturkan di dalamnya 5 pasal dan 1 khotimah. Jadi pasalnya 5 diakhiri dengan 1 khotimah penutup. Biar kita lah, ini yang mana kita paham lah. Kemudian masuk kepada pasal yang pertama, al-faslul awwalu fi kalimatai syahadah. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan 2 kalimat syahadat. Nah, ini babulik kalau bahasa kita loh. Kita ini membicarakan masalah pondasi. Sebab 2 kalimat syahadat itu bagaikan pondasi. Kalau istilah bangunan, bagaimana megahnya bangunan, bagaimana tingginya banyaknya tingkatan bangunan, bangunan itu akan amruk, bangunan itu akan runtuh apabila pondasinya ada kuat. Nah, apabila pondasi kuat, insya Allah bangunan itu kokoh. Ada runtuh, jadi pondasi yang penting. Sebab di atas pondasi itu akan dibangun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikatnya, iman kepada
kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada baik qada jahat datang dari Allah Ta'ala. Nah, supaya tetap iman yang berapa tadi? Yang 6 tadi, fondasi kita jaga. Bagaimana fondasi kita ini keluarga atau ada sesuatu yang akan dibangun iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada apa lagi? Malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada baik qada jahat, dan akan dibangun lagi di atas fondasi tadi, yaitu masalah taat ibadat. Nah, bermacam-macam taat, bermacam-macam ibadat, ada yang wajib, ada yang sunat. Kita sholat akan dibangun di atas fondasi 2 kalimat syahadat. Fondasinya akan kuat, sholatnya akan ambruk. Ada dibangun di atas fondasi 2 kalimat syahadat, imannya akan syahadat 2 kalimat syahadatnya akan kuat, puasanya namun tadi baru sadok nang batis saja kelihatan separuhan nih guru lah. Di mana ada orang buka nang batis saja kelihatan, artinya sandal non batis lah. Nah, ada di kilo sana nah, umpama nah wali mendatangi itu iya fondasi ada kuat gitu. Nah, demikian juga haji terus apa? Namun fondasi ada kuat, haji itu jadi biasa aja daripada ke Singapura, daripada ke London, daripada ke mana macam-macam baik bahagia. Nah, itu bisa aja, tapi kita ada beli mainnya lah. Nah, orangnya diri kita nih. Demikian zakat, demikian lagi yang lain-lainnya. Jadi banyak ibadah-ibadah akan dibangun di atas fondasi tadi. Maka dari itu penting ini fondasi 2 kalimat syahadat. Ketahui olehmu, hai talib, hai para penuntut ilmu, bahwasanya wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan, wajib yang akil balik, akil berakal dan balik, wajib mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Artinya mengetahui fondasi ini kayak apa batunya, kayak apa kerikilnya, kayak apa saminnya, macam-macam misalnya lah. Nah, batu nang anu tu guru batu nang apa nang hancur itu, Kapur. batu kapur. Rupoy. Oh, ada pak saminnya pulang bayang-bayangnya. Umpama aja bang lah. Nah, ini wajib atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik, berakal balik. Nah, jadi dalam dosa aja kita nih seharusnya banyak balik sudah tahu. Jadi 4 sudah dalam keadaan dosa. Sedang tadi ini wajib. Seharusnya sebelum akil, sebelum balik sudah tahu. Tapi kita lipat sudah hanya belajar. Tapi yang ada Bapak juga untung malah diberi hidayah nih untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan diawitkan terus kita menuntut ilmu agama. Mengetahui akan makna itu kandungan 2 kalimat syahadat. Kada tahu kandungan kita bisa tanah lah, kada tahu kandungannya di situ ada batu bara, kita jual murah. Ya amun tahu di dalamnya ada batu bara, sembarangan kita menjual. Nah, istilahnya kita tahu ini desa kita nih atau hutan kita nih cagar jadi kota, ada sembarang kita menjual, kita kada tahu kita jual orang Cina. Nah, pada iya menukarinya, iya tahu di situ ada dibangun kota. Lah, bisa kita tahu ngot. Kenapa sudah dijual orang Cina? Yang tahu jangan kata tahu lah. Jadi kadang-kadang penyesalan beli itu ada penyesalan beli orang membawa sapi. Sekopnya bisa ya. Dulu ditanduknya pulang itu orang bawa kambing. Mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat dan mengiktikotkan segala iktikot yang terkandung di dalamnya. Mengetahui
dan mengiktikadkan, meyakinkan segala iktikad yang terkandung di dalamnya dengan iktikad yang putus, yang jazam, yang mantap. Istilah kayu atau paring ditajak di sungai kada baguyang lagi. Nah, kamu masih baguyang, berarti masih ada dalam lagi teman ajak. Hah? Yang apalagi tapacul baginya paling tadi mbak ditajak ada lawas sekalinya. Nambah. Berarti belum ada lagi ternyata. Hah? Belum kokoh. Nah, maaf berjuta maaf lah. Tadi bubuhannya di mana sembahyang Jumat? Adakah sembahyang Jumat nang di Jami sini? Jami nggak bro? Sembahyang berjarak, orang minum banyu bergumpal. Ayo siapa tadi melihat? Adalah. Minum banyu, adakah sembahyang di mana? Jami kah? Di mana sembahyang kayak apa tadi orang minum banyu? Bergumpal kalau, no berambut bergumpal, kemudian kada nambah sop lagi. Bergumpal kayak apa? Kalau bergumpal lagi Bergumpal. Orang anak ambil wadai, ambil banyak lah. Bergerumpung kayak apalah. Seharusnya itu nanti sebelumnya dimakan, orang sembahyang kan jadi makan. Enggak, besok baru berjarak. Ambil sini. Ini zamannya lah. Nah ini iktikad nang mantap. Oh, hati itu lawan dunia yang badi unjuke nang pinabagi muncul itu umpama lah melepas lawan sahadat mau masuk Kristen. Alhamdulillah sebab pacar kita orang non muslim. Nah bahasa kalau mantap lagi guru lah istilahnya adalah kan banyak orang yang beralih agama karena pacarnya kita orang sudah cinta punya pacar yang memberikan hakun umat aku mau kawin sekalinya bakalah kita kayak Pak Guru ada itu guru ada tuh orang tua kita mah ada itu inilah namanya S3 S2 tapi bini begawi lagi menganggur ujian nang bini dek ikan berburi tempat aku jadi Kristen harus jadi Kristen gitu sebab nang laki menganggur pada S3 nang bini begawi kita ada laki-laki ini ada diterima bini-bini kan kawa istilahnya itu kalau kita apa tuh dibanding nang belakang nyaman cari hotel ya lo atau apa lagi ngaranya macam-macam benar laki-laki itu dibanding apa enggak dibanding Tulakan ke Jawa malam setengah bulan hotelnya panu kamarnya berdua nah dibanding atau apa lagi sebutinnya tuh apa baru dibanding itu apa ngaranya nang orang nang ditatar tuh pelatihan workshop bahasa juga workshopnya. Jadi kita bisalah ke Samarinda dulu mulai berangkat mulai Samarinda nih ke Berol jadi alhamdulillah kita mengambil penumpang yang mengambil ini laki-laki caranya hotel sekamar kita bingungnya kenapa sampainya itu begitu lain kampung nang laki lain kampung nang bini lain kampung lain bini ya Tambahnya bagus. tambahnya zamannya laki bini gue turunan sama-sama ini kan ya nah jadi ini tadi yang putus artinya ada bau bahaya apa pun tetap gue ya kamu deh kayak bahaya itu anggaplah siapa yang masuk dalam kawah kalau nah ini yang masih toh pak nah ayo masih toh saparanakan lawan laki mau dibecabut kawah
Ada yang hendak melepas iman ya lah. Kalau kau hendak melepas iman itu dekat membulik. Nah, biar hancur awak, biar masuk ke dalam kawah ada kedua. Artinya kayak itu kan mantapnya ya Allah. Istilah ini kadang dibagi sama kok boba iman. Ada pengobatan gratis boba iman mah kayak guru. Oh, ada kena membagi, kena pulang dibaikkan orang rumah asap, enggak rumah tuh dibaikkan orang. Kena rumah pulang apa nang di TV itu apa nang satu mah bedah rumah. Berarti sahadatnya ini kena kuat dulu ya, Pak. Nah, menurang kuat biar aja guling di manakah. Ada masalah. Asal sahadat jangan dilepas. Tidak zon dan tidak paham, tidak ada ragu-ragu, tidak ada syak sedikit pun. Ya. Maka bagi sahadat itu dua kalimat. Ini ulang kaji aja lah, Anda belajar ulang kaji untuk pemantapan. Apa aja pengenalan dua kalimat syahadat. Ya Pak. Maka bagi syahadat itu dua kalimat. Yang pada diketik gue kan terus. Pertama syahadat tauhid namanya. Kedua syahadat Rasul namanya. Atau nama lain pertama inilah kalimat syahadat yang pertama asyhadu. Nah ini an la ilaha illallah, aku bersaksi. Artinya aku ketahui dengan hatiku dan aku tasdikkan dengan tasdik yang putus bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah Ta'ala. Zat yang yang wajib adanya. Nah ini sedikit penyempalan. Ada apa lagi? Ini sudah kami mulai ya. Ada apa? Hah? Ada apa lah? Nah inilah. Apakah bergantian? Apakah Mbak Imbe atau kayak pacarnya dulu? Dua kalimat syahadat ini namanya aja dua kalimat syahadat, namun jadi satu. Berarti satu lah. Nggak mau lah dipisah-pisah. Dan lagi kada berjarak. Asyhadu an la ilaha illallah. Minggu dulu hanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasul kada. Berat sehari pun kada bahalat juga, bahkan sejam pun kada bahalat juga. Misalnya ulama Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah. Boleh kada lu korban? Hah? Hanya ada pulang kada. Nah, istilahnya. Nah, lalu ini syahadat ini bagus kita kumpulkan. Nah, kita aku menyambat asyhadu an la ilaha illallah, ikam menyambat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudahan kita jadi satu, kita kumpul dalam surga. Amin. Ya, Pak. Ayo panggil keluarga lah. Amun tunggal lingkungan kalawasan. Ya kalau ini supaya jadi satu. Ya Allah, langsung aja. Mereka menyambut wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Gimana? Apa namanya itu? Nah, apa lagi Pak? Nah ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, halaman 7 Bro. Tapi ini kalau ini bahalat orang tulisan, kalau kertas bahalat lah. Aduh. Ya. Nah, ini bahalat ini coba punya tulisan. Kertas kurang bahalat, namun kita membaca kan bahalat kan? Nah, ya. Itulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa
Mudah-mudahan terakhir kita nih iman bisa bertahan. Amin. Kayak syahadat kita terpisah-pisah. Ya Allah. Nah, 2 kalimat syahadat inilah sedikit guru. Misalnya orang hendak tulak haji atau mau umroh atau hendak musafir, yang di rumah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, nang hendak tulak tadi mau umroh tadi mengucap atau membaca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, insyaallah tabulik nang tulak tadi kada dimatikan Allah, nang di rumah kada dimatiakan, nang tulak kada dimatiakan kecuali itu kumpul. Kalau tak mau pulang, sebab syahadat itu kada terpisah. Nah, itu bagus tuh guru lah, ya kan? Jadi nang tulak haji, nang tulak umrah, tulak madam membaca syahadat nang kedua. Nang di rumah sekeluargaan seperanakan membaca syahadat nang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Nang tulak berapikum wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Insyaallah kada dimatikan kada duanya kecuali tak kumpul. Jadi bagus itu lah. Jadi ayo seandainya kayak apa keadaan covid lah apa kada dimatikan insyaallah lah kecuali. Nah ini bagus syahadat kayak itulah anunya nih apa ngarannya fadilatnya, ini fadilatnya syahadatnya itu fadilat mana tuh deh mana bro, artinya aku ketahui dengan hatiku dan aku tasdikkan dengan tasdik yang putus bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah Ta'ala Zat yang wajib adanya. Nah ini kita sedikit dulu lah kita kalau dulu lah kita buli lah. Nah kalimat aku nih kan aku kalau aku tuh mana karena aku tuh mana aku kan aku kalau atau saya kadang aja lah ada jadi masalah. Nah, aku itu mulai ujung rambut termasuk ujungnya sampai ke ujung kuku termasuk ujungnya itu jadi satu ngarannya aku. Nah aku ini jadi saksi nih, aku ketahui dengan hatiku dan aku tasdikkan, aku benarkan dengan tasdik dengan benar yang putus bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah Ta'ala Zat yang wajib adanya. Nah ini masalah aku adalah aku bersaksi kan di lain itu aku bersaksi. Jadi aku ini jadi saksi ini aku nih. Aku sebutkan Allah jadi saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Oh kenapa? Jika ditakuni nih lah. Misalnya mata aja dulu dipakai mata. Kenapa kamu jadi saksi? Makanya yang disaksikan Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa jadi wani mata? Sebab ujar mata dahulunya aku kada ada, lalu ada. Nah ini saksi nih aku nih. Oh kalau itu aku benarkan, aku terima. Banyak sih yang ditolak. Sebab keterangannya itu bagus dan dibenarkan. Kita takuni mata, kenapa mata itu menjadi saksi? Ujar mata, aku ini dahulunya ada, lalu ada, berarti aku ini dijadikan, maka yang menjadikan itu sebenarnya adalah Allah. Oh, kalau itu sudah aku terima. Ujar kisahnya telah ini kisah kisah tugas digital lah. Lalu tadinya pulang kita takuni tadinya ikam jadi saksi juga kah? Kenapa jadi wani jadi saksi? Sebab aku dahulunya ada lalu ada. Nah ini saksi nih lah. Saksi mencungkung. Tahu mencungkung? Saksinya. Oh, mau kayak Mencungkung itu mah ada. Oh kayak kalau kayak itu batis kayak itu juga. Oh aku dahulunya ada lalu ada. Ini saksi. Tangan kayak itu juga dahulunya ada lalu ada. Akhirnya sabukuan awak jadi saksi. Tapi sabukuan awak ini karena perlu usah
lalu dipilih anggota tubuh kita siapa nang berhak berucap, nang berhak batutur, pilih-pilih ikam muntung nang batutur, nang berucap, ujar muntung siap asyhadu. Nah ya sudah, hati kan itu juga, sebab hati ini ujar hati, aku dahulunya kadada lalu ada, ini saksi nih. Jantung kayak itu juga, dia jantung aku dahulunya kadada lalu ada, saksi. Paru-paru kayak itu juga, empadu kayak itu juga. Tapi inya musyawarah, siapa yuk nang kita suruh berpander, nang kita suruh bersuara. Lalu pilih-pilih, oh muntung, ikam muntungai sebagai wakil daripada kami. Nah, ayuh ujian muntung. Aduh. Nah, lalu sabukuan awak jangan muntung aja. Lah, sabukuan awak jadi saksi, sebab dahulunya kadada lalu ada. Kayak apa? Masih kada kalau dulu lah. Nah, ada Tuhan kita ini wajib ada. Wajib ada. Kalau kita ini wajib ada. Adanya kita ini harus jais. Namanya kada diadakan kada ada tapi diadakan alhamdulillah. Itu pulang untungnya lah. Diadakan. Mana dalilnya pakai dalil ada dalil khalaqtu min qablu wa lam taku syai'a. Aku jadikan engkau walhal engkau dahulunya kadada sesuatu. Di mana tuh surah apa itu khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Surah Maryam kan surah apa tuh cari ya lah. Cari ada kalau dahulunya lalu ada alhamdulillah. Lalu kita dapat mengenal diri kita. Oh, itu berarti dijadikan diulang-ulang. Nang maulah ulangnya hebat. Nah makanya sambungannya ulang adalah lagi maha suci. Ulang ini maha suci iya. Mana tadi? Daripada bersifat kekurangan. Ayo kayak apa urangnya nih wajib ada, dan lagi urangnya bersifat iya daripada lagi maha suci itu ini maha suci ini jangan sampai salah paham. Dahulunya ada suci lalu disuciakan, bukan apa itu dasar suci sudah bukan suci sudah, cuma hatinya ada keraguan-raguan lalu kita suciakan. Mungkinlah Tuhan itu sama lawan kita juga diulah orang. Kada maha suci. Lah, amun diulah orang, arti ada nama ulah Tuhan nih. Kayak Nabi Isa diulah. Ayo, ulah Tuhan lah. Ada ulah Nabi Isa diulah Tuhan. Sedang Nabi Isa itu kayak apa? Nabi diulah orang juga. Nama ulah Allah, arti dijadikan nih misalnya nih. Ini misalnya nih, ini nak dadampar nih, ini dadampar nah. Ini diulah orang, nang maulah siapa? Tukang kayu, lah tukang kayu. Lalu dadampar ini sudah kalawasan kemudian sampai 2-3 ribu tahun, umpamanya maka dadampar ini bersuara ujar dadampar.